dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Misi dokter. Dokter kalau mau konsultasi tentang luka diabetes boleh nggak dok? Boleh? Boleh dok ya. Lepas masker nggak apa ya dok ya? Boleh. Ada ini pembatasnya? Oke siap dok. Nah, teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Dr. Shani dalam Ruang OGD. Seperti biasa, Ruang OGD membahas terkait mitos dan fakta seputar dunia kesehatan. Di episode kali ini, saya sudah bersama dengan Dr. Ivo Devi Kristiani, spesialis bedah MSI Med, selaku dokter di Rumah Sakit Rumani Muhammadiyah Semarang dan Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, sekaligus Sekretaris Persatuan Ahli Bedah Indonesia Semarang. Halo dok, sehat dok? Alhamdulillah sehat ya dok ya. Oke, dokter nanti mau ngebahas konsultasi ngobrol-ngobrol tentang ini ya dok, luka diabetes. Oke, mungkin dokter kalau misalkan gejala atau ciri-ciri dari luka diabetes itu sendiri seperti apa sih dok? Oke. Luka diabetes dulu ya. Luka diabetes itu apa sih sebenarnya itu? Jadi luka diabetes itu luka yang sering terjadi pada pasien-pasien penderita diabetes ya, yang disebabkan karena adanya sumbatan biasanya pada pembuluh darah yang mendarai area tersebut, sehingga area tersebut kurang oksigen, kurang makanan dan sebagainya. Sering terjadi pada organ-organ tubuh yang biasanya paling bawah atau paling sering terkena benturan. Jadi sering paling menderita untuk menjaga tubuh ya biasanya. Jadi tekanan dan sebagainya. Kenapa? Karena pada luka diabetes itu biasanya ada neuropati. Neuropati itu hilangnya sensasi dari saraf. Jadi sarafnya, nah sarafnya rusak. Kenapa saraf rusak? Karena itu tadi, karena tidak mendapatkan pendarahan yang baik sehingga oksigennya kurang dan sebagainya, terjadi kerusakan organ. Saraf yang rusak tadi menyebabkan rasa menghilang. Jadi misal nyerinya nggak kerasa, kena apa nggak kerasa. Dan itulah yang sering terjadi pada kaki. Karena dia orang lain mungkin nginjak kerikil sakit, dia nggak kerasa, dan itu menyebabkan luka. Dari mikro luka inilah yang akhirnya nanti berkembang menjadi suatu luka yang karena tidak terasa sakit, berkembang, ditambah lagi pendarahan yang kurang sehingga kumannya senang kalau nggak ada oksigen, sudah berkembanglah jadi luka diabetes. Gejalanya dong. Sebenarnya seperti biasa aja. Kalau yang sering terjadi adalah mula-mula biasanya orang akan mengeluh tadinya ada benjolan berisi air, kayak terbakar dok. Nah itu biasanya sering seperti itu. Itu sebenarnya terjadi sudah tahap berikutnya dari bengkak yang ada. Jadi biasanya kalau ada luka di situ timbul radang, pasien tetap tidak merasa, orang lain mungkin sudah tersakit, dia enggak, santai aja gitu, terus buat jalan, buat apa, atau lecet begitu. Nah timbullah radang. Dari radang itu biasanya akan timbul gula itu tadi yang kayak orang terbakar dia, isi cairan. Kemudian pecah. Setelah pecah ternyata di dalam biasanya sudah luka dan banyak jaringan. Jadi gejala paling itu bengkak, kemerahan, ada luka, jarang disertai nyeri karena sering adalah sudah mati rasa. Kalau penyebabnya sendiri nih dok dari timbulnya luka diabetes ini seperti apa sih dok? Itu tadi, jadi penyebabnya karena hilang rasa sehingga kalau ada ruda paksa terhadap kaki ini orang tidak merasa. Itulah kenapa kenapa sih kok bisa nginjak kerikil, nginjak panas tidak terasa. Sering jalan pagi kok dok, cuman sampai siang. Ternyata aspalnya panas, jalan aja orang lain depan saya enggak. Jadi sering di luka bakar, kemudian ada luka karena nginjak sesuatu itu, sering karena hanya sedikit kena orang Jawa bilang pelusupan. Betul. Dok, kemarin itu kena kayu kecil, tapi dia nggak merasa sakit, sedangkan itu banyak sih penyebabnya karena luka. Jadi mungkin kalau orang lain itu sudah merasakan sakitnya, tapi kalau untuk penderita diabetes lebih ini ya dok, jadi nggak terasa. Itu langsung udah luka gitu ya dok ya.
Oke, mungkin kalau untuk cara pencegahannya sendiri dok, apabila ada seseorang yang terkena luka diabetes ini seperti apa dok? Oke, pencegahan. Kalau tahu penyebabnya adalah itu tadi ya, karena pendarahannya kurang baik, kemudian rasa yang sudah mulai tidak ada atau hilang, maka pertama yang harus dilakukan adalah yang paling utama jaga gula darahnya, jangan sampai terlalu tinggi. Sehingga kalau gula darahnya tidak terlalu tinggi, darahnya tidak terlalu kental, juga oksigennya akan baik karena kalau terlalu tinggi gula darahnya, oksigen yang dibawa oleh darah ini kalah dengan gulanya gitu ya, dengan gula darahnya sehingga oksigen masih ke jaringan tidak baik. Itulah kenapa pertama yang harus dilakukan adalah jaga gula darahnya untuk tidak terlalu tinggi. Yang kedua, otomatis kalau memang itu karena sarafnya, nah rawatlah kaki ini dengan baik. Maksudnya begini, satu, jaga kebersihan kaki. Jangan sampai kita memberi kesempatan kuman untuk berkembang karena bisa kakinya kotor dan sebagainya. Dua, pakailah selalu alas kaki. Alas kaki ini pun hati-hati, jangan terlalu ketat, jangan terlalu keras. Jadi kalau pakai alas kaki harus yang longgar, empuk, halus. Bawahnya pun jangan ada yang benjol-benjolnya, karena kalau itu akan ada penekanan yang terus-terus di satu titik juga nanti juga akan membahayakan. Paling itu. Dan waspada selalu kalau sudah diabetes, maka seringlah periksa sendiri kakinya. Jangan biarkan ada sedikit saja luka di sana, dibiarkan. Segera diobati atau periksakan ke tenaga kesehatan. Nah itu Tribuners, mungkin kalau dari Tribuners ada sanak saudara, keluarga yang mungkin terkena luka diabetes, cara pencegahannya seperti itu ya dok ya. Tapi kalau misalnya dok sudah terkena luka diabetesnya itu sendiri ya dok, untuk penanganannya seperti apa dok? Penanganan luka diabetes itu simple tapi butuh telaten ya. Sebenarnya tetap yang pertama adalah jaga gula darahnya. Kaki kebersihan kaki dan gula darahnya. Kebersihan dan gula darahnya. Jadi utama adalah jaga gula darahnya jangan terlalu tinggi karena pada saat luka ini kita butuh penyembuhan luka. Kalau gula darahnya tinggi maka sulit untuk tercapai ke penyembuhan luka. Satu. Jadi jaga betul gula darah. Biasanya kita sarankan jangan melebihi 200 gitu. Usahakan, karena kalau kita jangan melebihi 150 mungkin untuk orang diabetes akan sangat susah sekali ya. Yang penting jangan melebihi 200. Itu yang pertama. Yang kedua adalah rawat luka dengan sebaik-baiknya. Satu, jaga kebersihan lukanya. Jadi jaga kebersihan. Sering orang menyepelekan, sudahlah saya ganti balut sendiri atau keluarga ganti, tapi lupa kalau tangannya kotor, tidak steril. Alat-alat yang dipakai tidak steril. Nah ini sama aja dengan masukan kuman. Jadi kalau mau merawat luka diabetes, sterilitas sangat penting. Itu. Kedua, dipantau itu begitu luka ini sedikit rembes atau kotor, ganti balutannya. Jangan malas-malas ganti. Biasanya, saya sudah ganti sehari 2 kali. Tentu cuma 2 kali dia akan rembes. Buat jalan, rembes, begitu sudah rembes sampai keluar kasa yang balutan yang paling luar ada basah, langsung ganti kering. Gitu. Jadi itu satu. Kemudian jangan takut jalan. Jadi kalau di orang luka diabetes biasanya terus keluarganya sudah jangan kemana-mana, jangan buat apa, jangan. Kalau saya sarankan pakailah jalan. Kenapa? Satu, kalau dia banyak cairan di dalam, dengan berjalan membantu mengeluarkan cairan. Kalau sudah rembesannya keluar, ganti yang kering. Ini akan sangat membantu penyembuhannya. Ya. Kedua, biasanya kalau sudah mulai agak membaik, pasien ini sudah mulai menyepelekan. Menyepelekan itu sudah tidak usah kontrol lagi deh, sudah mau sembuh gitu. Rawat sendiri. Nah ini yang biasanya akan berlanjut terus menyembuh di luarnya, dalamnya yang masih keluar cairan sehingga akan terjadi osteomielitis yang sering. Osteomielitis itu radang di tulang. Nah nanti kalau sudah di radang di tulang ini yang sudah makin jelimet lagi penyembuhannya. Kalau sudah mulai radang di tulang susah sekali menyembuhkannya, harus dibuang dulu tulang. Itu. Kemudian
seringlah kontrol ke tenaga kesehatan atau ke dokter untuk melihat perkembangannya. Karena di beberapa luka tertentu pasti perlu tindakan medis berupa pembedahan ya, jadi dibersihkan dengan pembedahan dan sebagainya, atau ada yang tidak perlu pembedahan dengan obat-obatan autolitik, dengan enzimatik dan sebagainya, banyak obat-obat ada. Itu bisa dilakukan biasanya oleh tenaga kesehatan, tidak harus dokter, tidak boleh ya. Tapi kalau sudah mulai tindakan pembedahan, ini yang harus dilakukan, berarti harus ke dokter. Oke. Jadi tadi beberapa tips menangani luka diabetes saja dok. Kalau misal dok, pada sampai tingkat apa sih dok luka diabetes ini akhirnya harus mengambil tindakan operasi begitu? Oke. Luka diabetes akan perlu operasi kalau sudah ada jaringan-jaringan yang mati. Oke. Ya, jadi biasanya sering luka diabetes itu hanya dalam waktu 3 hari dari sakit aja sudah mulai menghitam. Oke. Kenapa? Karena biasanya jaringan itu akan benar-benar mati kalau sudah minimal 3 hari lah kelihatan. Nah, kalau sudah menghitam ini harus dibuang. Jaringan yang kita namanya nekrosis ya, kalau kita namanya nekrosis. Jaringan nekrosis ini harus dibuang seluruhnya sampai ke jaringan yang sehat, sampai berdarah. Yang bisa lakukan ini biasanya hanya dokter. Kalau non dokter biasanya hanya pakai tadi, bisa diberi politik dan sebagainya. Seberapa dalam luka itu kita tidak tahu, sehingga kadang di luarnya masih kelihatan mulus kulitnya, hanya kemerahan, hanya kemerahan saja. Ternyata di dalamnya sudah rusak, sudah nanah semua. Nah itu juga perlu pembedahan. Jadi tidak hanya luka yang sudah kelihatan rusak di luar. Nah, kalau dia di dalam sudah kelihatan bengkak, merah, biasanya kita adakan pemeriksaan fisik ya, fisik. Oh ini di dalam seperti apa ini? Ada jaringan yang rusak, ini sudah ada nanah. Itu pun juga perlu tindakan pembedahan. Jadi itu paling penting. Oke, demikian Tribuners, bincang-bincang langsung dengan Dr. Ivo. Terima kasih banyak ya dok atas sharing-sharingnya. Sehat selalu dokter. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video Ruang UGD. Dan saksikan terus konten Ruang UGD di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe ya.